Wah, puasa-puasa gini seger banget kayaknya. Mas, apa kabar Mas Yazid? Baik, alhamdulillah. Gimana puasanya lancar, Mbak Prita? Nah, aku pokoknya puasa tidak menjadikan itu jadi lemes. Pokoknya harus tetap semangat dong. Ya, kayaknya teman-teman semua juga yang sedang menyimak acara ini kayaknya juga masih tetap semangat ya, walaupun Jakarta siang ini panas banget gitu ya. Nah, teman-teman sekalian ya, kita sengaja mau mengambil tema mengenai THR nih, teman-teman ya, tentang gimana sih cara kita mengelola uang kita, mengatur gitu ya. Yang namanya kita mempunyai uang atau aset itu pertama-tama harus kita jaga, teman-teman ya, gitu ya. Nah, untuk itu kita perlu planning, perlu kita atur gitu ya. Apalagi momen-momennya nih Mbak Prita, biasanya kan kalau bulan Ramadan kita mendapatkan double income berupa THR gitu ya. Sesuai dengan tema kita, THR cair, investasi mengalir gitu ya. Oke, Mbak Prita, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih mengenai tentang THR ya. Nah, dalam pandangan kacamata financial planner atau perencana keuangan ya, saat seorang karyawan menerima THR, bagaimana cara membaginya? Kemudian apa saja yang harus diprioritaskan, Mbak? Jadi kan pertama kita mesti tahu dulu nih, kita tuh tahun ini dapat THR-nya di bulan apa. Karena kan teman-teman pasti beda-beda ya. Ada yang bilang katanya aku ternyata ngikutin baru di Desember gitu. Jadi pertama kita mesti tahu dulu memang kita akan turun di bulan ini atau tidak. Terus yang kedua, kita harus tahu kira-kira kita mau pakainya buat apa. Nah, pada saat kita mau tahu pakainya buat apa itu Mas Yazid, sebenarnya agak sedikit berbeda peruntukan untuk orang yang misalnya nggak punya tanggungan, jadi masih single, umurnya mungkin masih 20-an awal, masih baru kerja gitu ya, teman-teman yang mungkin masih fresh grade, dengan teman-teman yang mungkin udah nikah, bahkan udah punya tanggungan. Nah, itu biasanya dia akan sedikit berbeda tuh cara mengelola dan prioritas THR-nya. Nah, untuk secara umum, THR itu sebenarnya punya prioritas paling pertama adalah yang wajib dulu. Jadi aku mau ngingetin nih buat teman-teman ajaib juga, kalau jangan lupa, misalnya kita mesti membayarkan zakat, itu kita keluarin. Jadi zakatnya zakat apa nih? Sebenarnya yang paling pertama tuh zakat fitrah. Jadi itu kan per orang ya. Jadi basically mau berapapun harta kita ya sebisa mungkin kita sisihin lah. Terus udah gitu kalau yang perempuan nih biasanya kan suka sebulan nggak full gitu ya puasanya, nah itu bisa bayar fidyah. Terus kalau ternyata teman-teman udah dapat warisan atau misalnya wah sahamnya udah banyak banget sehingga udah mencapai nisab gitu ya, nisab itu kira-kira 80 gram emas. Nah itu memang harus dikeluarin tuh zakatnya. Nah ini juga menarik ya Berapa karena persen, Mbak kemarin, Prita? Berapa persen tuh nah kalau aku zakatnya? baru mau ngomong, Jadi ini menariknya gini, kalau teman-teman sebenarnya beruntung banget bila mana memang teman-teman investasinya itu dalam bentuk portofolio saham atau portofolio reksadana Oke, ya. Karena ya. ternyata kemarin tuh aku baru mendapatkan refreshment lagi bahwa kita itu baru mengeluarkan zakatnya kalau ada capital gain. Kalau kita udah jual. Jadi Ya. kalau ternyata portofolionya itu selama 1 tahun itu dia stays there, itu sebenarnya nggak perlu gitu loh, Mas Yazid. Jadi ternyata oh seperti itu. Artinya kan kalau kita berinvestasinya dalam bentuk aset keuangan, kayak misalnya saham, kayak reksadana, itu basically ya selama teman-teman nggak jual, jadi teman-teman misalnya dapetin aja terus, itu nggak apa-apa. Nah, kemudian yang menariknya lagi adalah kalau sampai teman-teman harus bayar zakatnya, juga gampang. Tinggal jual aja sebagian dari saham atau reksadananya, lalu cashnya itu bisa ditambahin dari THR. Tapi kalau THR cukup, aku prefer untuk ngambilnya dari THR. Tapi kalau THR Oh, ternyata oke. nggak cukup, ya, tapi kalau THR ternyata nggak cukup, baru teman-teman ngambil lagi. Jadi itu cara ngitungnya. Itu 2,5% dari capital gain kita. Jadi sebenarnya katanya kayak gitu. Dan itu hanya untuk portofolio saham yang memang udah kita hold selama 1 tahun, Mas. Oke, di informasi yang Hmm. menarik banget nih buat teman-teman ya gitu ya. Hmm. Jadi kalau Hmm. mau bayar zakat mal seperti itu ya. Hmm. Nah, Hmm. itu setelah setelah mengalami kalau misalnya untung ya, Mbak ya gitu ya. Hmm. Istilahnya Jadi ya. kalau Untung, capital loss, cut loss, nggak usah. nggak usah ya. Saya juga baru tahu nih. Terima kasih informasinya ya. Gitu. Oke. Ya, kemudian kalau bisa diambil dari uang THR-nya aja kalau apabila mencukupi gitu ya. Nah, ini Bener. cukup menarik ya, Mbak ya. Gitu ya. Mm-mm. Itu Oke, prioritas kemudian pertama.
Yang kedua Eh, itu kalau ya, misalnya kita tuh punya kebutuhan kan, pastinya kan. Jadi sebenarnya tiga sih yang mesti kita utamain. Jadi yang pertama tadi itu zakat, terus yang kedua tuh oke. kebutuhan lebaran kita, dan yang ketiga tuh dana darurat. Jadi basically itu tiga itu tuh sebenarnya yang sebisa mungkin tuh kita alokasikan di awal. Nah, tapi kalau teman-teman let's say udah punya rumah, terus ada asisten rumah tangga yang kerja di rumah kita, ya kita mesti keluarin THR juga lah gitu. Jadi prioritasnya jadi ada 4 kalau teman-teman memang udah punya orang yang kerja sama teman-teman. Iya, itu juga harus dihargai ya teman-teman ya, supaya berkah rezekinya gitu ya. Kemudian tadi tuh yang ketiga ya, itu adalah untuk kebutuhan lebaran gitu ya, dan juga tadi ada kebutuhan untuk mengumpulkan dana darurat. Nah, ini buat kesempatan sebenarnya buat teman-teman ya. Kalau susah banget ngumpulin dana darurat, begitu ada THR dan juga mungkin periode bonus ya, itu mungkin bisa di apa sisihkan lah pelan-pelan. Nah, misalnya buat teman-teman yang masih single nih Mbak ya, kita nggak boleh ngomong jomblo lah, kita ngomong single aja. Kira-kira berapa kali sih ini dana daruratnya nih? Banyak yang nanya-nanya soalnya. Mm-mm. Dana darurat tuh basically apa namanya kalau masih single start dari 3 kali pengeluaran rutin bulanan tuh nggak apa-apa. Apalagi sekarang Ya. perekonomian kan udah mulai insya Allah stabil ya. Kita udah lihat nih, maksudnya working juga udah mulai from office, anak-anak sekolah itu udah pada mulai masuk sekolah gitu. Jadi hopefully kita udah bisa mulai kembali ke tatanan hidup yang baru. Jadi untuk teman-teman yang belum punya tanggungan, aku bahasanya lebih manis ya, belum punya tanggungan. Jadi alias jomblo, Jomblo itu ya tadi ya. biar jelas lah gitu. Sebenarnya teman-teman cukup perlu mengumpulkan hingga 3 kali pengeluaran rutin bulanan. Nah sebenarnya jangan dibikin stres juga sih Mas Yazid. Kayak orang mikir, oh THR aku cuma segini mbak, nggak cukup banget nih buat langsung kumpul ke dana darurat itu. Ya nggak Ya. apa-apa, daripada nggak ada sama sekali, tapi at least ini udah ada nih sumber untuk kita bikin dana darurat yang baru. Ya, jadi dana darurat itu tadi dari pengeluaran kita. Kita misalnya punya gaji, misalnya let's say 6 atau 7 juta gitu ya. Pengeluaran kita cuma 3 juta. Berarti 9 juta, bukan 3 kali gaji ya teman-teman yang tadi itu perlu dicatat ya gitu ya. Nah itu Yes. kalau bisa teman-teman penuhin ya, supaya kalau ada apa-apa kita bisa cover lah ya. Oke Mbak. Kemudian kalau kita dapat THR itu nih Mbak ya, kemudian akan kita investasikan. Ini sudah kita sisihkan di awal atau setelah kita pakai buat keperluan misalnya Idul Fitri dan lain-lain gitu ya, baru kita sisihkan buat investasi. Yang mana nih kita kedepankan atau belakangan aja? Nah, memang menariknya kalau THR itu sedikit berbeda dengan bonus gitu. Karena ini beberapa teman-teman juga konon di bulan-bulan ini ada beberapa dapat bonus juga gitu. Jadi triple mas gitu, kayak triple cheeseburger banget gitu ya, udah dapat Mantap gaji, ya. dapat THR, wah mantap deh, kenyang banget deh pokoknya. Nah, kalau THR memang urutannya itu investasi tidak di awal, itu aku harus ngakuin, karena kalau THR itu urutannya yang tadi zakat dulu, kalau emang nggak ada zakatnya berarti lewat nih, cek ada yang kerja buat kita nggak, kalau nggak ada berarti lewat lagi, kita sisihin buat kebutuhan lebaran. Nah masalahnya di kebutuhan lebaran ini yang suka bablas. Jadi aku mau suggest gimana nih supaya THR kita hanya maksimal mungkin 20-30% aja yang dipakai untuk kebutuhan lebaran. Termasuk kalau let's say optional teman-teman ajaib di sini ada yang mudik. Nah, otomatis kalau kita udah bikin limit nih terhadap THR kita berapa yang bisa kita keluarkan untuk kebutuhan lebaran, maka kemudian kita akan bisa punya uang untuk investasi. Nah, sama juga kalau kita mau kasih angpau ya. Jadi kayak misalnya THR atau angpau buat keponakan. Nah, itu sebisa mungkin tuh sesuai dengan kemampuan finansial kita nih teman-teman. Karena kadang nih kita misalnya mudik terus balik ke kampung halaman kayak oh nunjukin aku sukses, aku mesti kasih yang banyak, nggak usah kayak gitu. Jadi teman-teman cukup hitung berapa sih sebenarnya kemampuan kita. Ya udah, kalau ponakannya ada berapa ya tinggal dibagi. Jadi ya rezekinya ya segitu, ibaratnya tuh kayak gitu. Nah, baru kemudian kita memang gunakan selebihnya itu yang untuk investasi. Oke, jadi udah jelas ya teman-teman ya. Jadi memang Mm-mm. kita diberikan tunjangan oleh tempat Mm-mm. kita bekerja itu memang untuk prioritaskan untuk apa kegiatan apa bulan Ramadan dulu gitu ya Lebaran. atau Idul Fitri Mm-mm. Lebaran gitu ya. Mm-mm.
baru kemudian jangan memaksakan diri gitu ya. Kemudian kalau eh, kalau memang kemampuan ngasih angpaonya segitu ya udah nggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu ya. Toh kita juga masih punya perencanaan-perencanaan yang lain kayak gitu ya. Jadi semua itu dianggarkan di awal. Penting banget membuat budgeting gitu ya supaya nggak jebol lah ya keuangan kita. Jadi masih disiplin cukup baik, masih tertata rapi. Oh ya, saya mau mengingatkan nih buat teman-teman ya, kalau bisa bertanya nih di kolom pertanyaan terkait dengan pembahasan kita ini ya. Tentang THR ini. Oh ya, saya tulis dulu ya di komen ya teman-teman ya. Belum saya tulis. Iya, tadi banyak yang nanya Oke. juga nih, katanya hari ini kita mau apa? Dan bahkan ada yang mengharap nih katanya Ajaib bagi-bagi THR nggak? Wah, aku nggak tahu. Mengenai soal bagi-bagi THR nih Mbak Brita, kita mau bagi-bagi THR nih buat Ah, serius? 5 orang, iya, 5 orang penanya terbaik deh. Banyak-banyak nanya ya teman-teman di question box, lumayan kita dapat ilmu dari Mbak Prita yang sangat mahal ya. Ilmu juga mahal loh Mbak Prita gitu ya. Kemudian nanti Ini beneran? buat Wah, luar biasa iya, banget. iya 5 orang deh, buat 5 orang tapi 50.000 masing-masing gitu ya. Buat penanya terbaik gitu. Silakan teman-teman bertanya ya di question box. Nanti saya akan pilih untuk 5 orang gitu ya. Oke, Mbak Brita, kita lanjut ya ke pembahasan kita gitu ya. Bagaimana pengaturannya jika THR akan digunakan untuk berinvestasi, terutama yang paling fluktuasinya nggak terlalu tinggi deh di reksadana gitu ya. Nah ini bagaimana nih? Nah, sebenarnya kalau THR mau dipakai buat investasi, yang paling pertama tuh basically kita mesti tahu dulu nih apa yang kita kejar. Teman-teman tuh boleh banget ya, misalnya teman-teman mau ngejarnya karena aku kepengen ngumpulin buat dana nikah Mbak. Atau misalnya aku pengen kumpulin biar akhir tahun aku bisa liburan. Atau misalnya aku nggak tahu saya mau ngapain, tetapi aku kayak kepengen banget Mbak. Pokoknya aku bisa kumpul uang sekian ratus ribu atau sekian juta. Nah, dengan begitu, kita jadi tahu nih sebenarnya aset apa sih yang cocok buat kita. Kan contoh aset keuangan yang bisa kita pilih nih, teman ajaib, itu ada reksadana dan juga ada saham. Nah, reksadana Ya, itu sendiri, teman-teman tuh mesti ngerti bahwa reksadana tuh jenisnya banyak. Nah, aku share lagi ya, mungkin udah pernah, tapi ingetin lagi aja. Reksadana yang paling rendah itu resikonya namanya reksadana pasar uang. Lalu naik di atasnya namanya reksadana pendapatan tetap. Nah, orang banyak suka salah kaprah. Dia pikir reksadana pendapatan tetap, oh berarti ngasih penghasilan pasif. Jawabannya enggak. Jadi reksadana pendapatan tetap itu mungkin kalau bahasa lainnya adalah reksadana obligasi kali ya. Jadi ya. dia tidak Yang memberikan memberikan kupon penghasilan ya, pasif. pasti memberikan Betul. kupon atau bunga gitu. Yes, tapi masuknya ke reksadana. Nah, kita baru dapat untung kalau ada capital gain. Jadi selisih harga beli dan harga jual, lalu harga jual lebih tinggi, baru teman-teman untung. Nah, lantas di Ya, atasnya lagi namanya reksadana campuran tuh teman-teman. Reksadana campuran itu nyampur apa? Nah, itu nyampurnya tuh beda-beda. Ada yang nyampur saham dengan obligasi, ada yang nyampurnya saham obligasi pasar uang, ada yang komposisinya lebih banyak di sahamnya, ada yang komposisinya lebih banyak di obligasinya. Dengan demikian, teman-teman juga mesti paham, aku tuh beli yang mana sih sebenarnya supaya target kita tuh jelas. Jadi jangan teman-teman mikir kayak, oh aku taruh di reksadana, gue akan cuan 60% setahun. Ya itu mah namanya rada-rada mimpi ya, gitu. iya, Nggak iya, mungkin iya. nggak terjadi. Ya kalau mungkin mah bisa dibilang mungkin aja, tapi kita nggak bisa tuh kayak istilahnya memasang target seperti itu. Yang paling tinggi Iya. tuh targetnya adalah reksadana saham ya teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman let's say udah ngerti tentang reksadana, nah baru teman-teman naik ke saham. Jadi aku kadang-kadang nih kalau sama teman-teman yang pemula banget, itu coba deh kalian di reksadana dulu supaya ngerti rasanya gimana sih naruh uang itu yang nggak boleh kita pakai. Terus ngelihat dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun gitu kan. Nah, baru kemudian teman-teman jadi nggak ngambek-ngambek gitu kayak misalnya sekarang nih banyak yang bilang ini gimana sih ini anjlok gimana sih ini ya gimana ya gitu karena ARB emang gitu ya. iya jadi kayak ini gimana sih gitu ARB mulu gitu stres gitu nggak tahu ya ternyata karena semua uangnya ditaruh di situ. Nah, kalau kita udah belajar dari reksadana, at least kita kan udah titip nih sama manajer investasi nih teman-teman. Jadi misalnya juga reksadananya turun, kita nggak usah terlalu sampai kita deg-degan khawatir banget karena ada manajer investasi yang pasti dia juga nggak mau reksadananya makin turun. So si manajer ini pasti akan melakukan sesuatu nih apa namanya supaya
komposisi dari reksadananya tuh akhirnya tuh bisa stabil atau balik lagi. Nah itu bagus banget pakai THR kita teman-teman untuk investasi. Nah untungnya investasi di reksadana kan bisa start dengan berapa coba di aja bisa Ya, start jadi dengan sepuluh berapa? ribu, 10.000. Oke deh, jadi yang tadi dapat 5 pertanyaan terbaik itu udah nggak ada cerita ya, teman-teman udah Oh iya langsung tuh Mbak, bisa ini ada revisi Mbak. menginvestasikan. Dari Heeh. Ajaib barusan saya Heeh. dikasih message nih. Hadiahnya jangan Heeh. 50.000 per orang, Heeh. tapi dua Apa? ratus lima puluh ribu per orang. Oh Jadi buat wow, inflasi lima loh. pertanyaan buat 5 pertanyaan terbaik yang Heeh. nanti akan saya pilih di question box ya. Karena ini rame Heeh. banget Mbak, di atas 300 Heeh. tadi. Heeh. Jadi ya supaya untuk menghargai teman-teman ini kita naikkan deh hadiahnya. Buat teman-teman nanti yang pertanyaannya saya bacakan ya akan mendapatkan 250.000 gitu ya. Nanti ini juga akan kita rekam juga ya teman-teman ya. Silakan nanti teman-teman menghubungi ke Ajaib marketing@ajaib.co.id gitu ya. Siapkan pertanyaannya ya teman-teman ya. Soalnya hadiahnya nih lumayan lebih besar daripada biasanya dan juga bintang tamunya spesial nih Mbak Prita ya kan. Wah, Jadi ini pas luar banget biasa gitu. loh teman-teman. Pokoknya udah berarti gak ada cerita ya, siapapun yang dapat nanti mesti share ke aku, kalian beli apa tuh di Ajaib, terus tag ke aku, nanti Ya, aku bisa kasih tahu sebenarnya yang kalian beli ini tepat apa enggak gitu. Karena pasti kan ada yang mungkin mau masuk ke reksadana juga, mungkin ada yang beli saham juga ya. Tapi pokoknya awas ya kalau sampai dibeliin yang lain ya, boba-boba gitu jangan dulu ya. Pokoknya ini iya, bener-bener THR additional ini you need to invest back iya, gitu. Nah, THR ini itu bagus banget karena akan membantu kita itu sebenarnya jadi orang yang nggak terlalu konsumtif, Mas Yazid. iya, Jadi message-nya itu adalah pada saat kita mampu mengelola diri kita sendiri, sebenarnya nggak masalah kalau let's say kayak, hah ngapain sih mbak gitu 50.000, 100.000 investasi. Yang kita lihat itu adalah kita jadi orang yang lebih menahan diri. Jadi itu aja teman-teman bakal udah keren banget gitu. Karena orang yang bisa iya, menahan diri, nantinya dititipin gaji 50 juta, 100 juta, pasti lebih jago lagi ngelola keuangannya gitu. Karena pada saat mungkin masih dititipnya barangkali UMP gitu kan, atau iya. misalnya fresh graduate apa level of income, itu teman-teman udah belajar. Jadi nanti saat teman-teman udah siap dapat gaji 50 juta sampai 100 juta atau bahkan lebih, teman-teman udah nggak Amin. kelewatan. Iya, jangan lihat besar atau kecilnya dulu ya teman-teman ya. Mm-mm. Tapi Mm-mm. kita bisa manage dengan baik dulu kayak gitu ya. Mm-mm. Dan juga kalau kita bisa menahan gitu ya, biasanya kita apa ya merencanakan keuangan itu mengelola uangnya itu lebih baik gitu ya. Karena kita Mm-mm. bisa menahan. Pada Mm-mm. saat kita nggak butuh-butuh banget, ya kita taruh aja, kita investasiin. Contoh yang Mm-mm. hampir nggak ada resikonya ya, tadi Mbak Prita bilang reksadana pasar Mm-mm. uang gitu ya. Yes. Kita taruh gitu. Pada saat kita ada kebutuhan, dananya ada teman-teman gitu ya. Nah Mm-mm. ini kita bisa apa menjadi orang yang lebih produktif lah, kira-kira gitu. Dan kalau Mm-mm. bisa tadi dapat THR buat teman-teman yang baru pertama-tama investasi ya, taruh aja di reksadana kayak gitu, gitu ya. Buat belajar Mm-mm. dulu, kemudian juga cari yang mungkin yang returnnya nggak terlalu besar tapi yang penting resikonya itu minim sekali ya gitu ya, misalnya di Mm-mm. reksadana pasar uang atau Ya. reksadana pendapatan tetap gitu ya, itu kan Mm-mm. pasti memberikan obligasi, kemudian memang ada harga Mm-mm. pasar ya. Kalau misalnya harga pasar yang mendukung maka secara return pasti lebih besar daripada reksadana pasar uang kayak gitu ya. Mm-mm. Oke, Mbak Brita gitu ya. Kemudian ngomong-ngomong mengenai tentang ini nih, teman-teman kita kan ada yang risk toleransinya tuh tinggi gitu ya. Mm-mm. Jadi masih muda, masih menggebu-gebu, masih membara Mm-mm. gitu ya. Mm-mm. Dapat THR, gue pengen beli saham gitu misalnya ya. Nah, Mm-mm. kira-kira nih pengaturannya kayak gimana ya? Apakah Mm-mm. persentasenya atau misalnya strategi membeli saham apanya dan kira-kira Mm-mm. diperbolehkan apa enggak sih uang THR ini buat beli saham gitu? Mm-mm. Yes, itu menarik banget pertanyaannya. Nah, untuk teman-teman yang punya tingkat toleransi risiko yang cukup tinggi, itu kita mesti decide dulu nih diri kita mau ngapain. Mau trading atau memang mau beli saham yang mungkin nantinya ngasih dividen. Karena itu Ya, totally different strateginya gitu dan dua-duanya sah gitu. Jadi nggak ada yang bilang kayak oh yang mendingan yang ini atau yang itu, tapi decide for yourself gitu. Karena orang yang memang punya profil resiko yang lebih tinggi biasanya sih dia lebih sanggup dan dia suka. Itu kan sebetulnya
message-nya di situ gitu. Kayak orang yang suka trading ya dia suka gitu, maksudnya dia enjoy tuh melihat pergerakan harga dan lain-lain gitu. Nah, dan itu sah-sah aja. So pertama adalah decide kalian mau trading atau kalian memang mau hold untuk longer period. Lalu yang kedua, menurut aku yang penting banget adalah teman-teman pastikan sudah ada dana darurat paling enggak 1 kali pengeluaran rutin bulanan. So, kalau misalnya teman-teman dapat THR, terus dana daruratnya benar-benar nggak ada, aku suggest satu kali pengeluaran rutin bulanan, teman-teman belikan RDPU, reksadana pasar uang. Tujuannya itu adalah sebagai dana darurat teman-teman. Lalu mungkin kalau selebihnya teman-teman mau mencoba untuk berinvestasi di saham, nah teman-teman silakan beli saham. Again, saham pemilihannya yang mana itu balik lagi ke teman-teman memang niatnya mau trading selama berapa lama atau memang teman-teman mau kejar dividen tahun depan. Ini kan bulan ini dana mudik, aku sih nggak mudik ya, tapi aku liburan mungkin. Itu banyak disponsorin sama dividen saham-saham blue chip aku, Mas Yazi. Weh, mantap. Iya, iya, iya. Pas banget, semuanya lagi pada Pas, bayar ini dari Maret iya. kemarin, asik. Iya, memang ini memang saham itu kan ada yang growth stock, ada yang dividend stock gitu ya. Kalau kita berinvestasi kepada saham-saham yang dividend stock itu kita lebih tenang lah ya, ibaratnya ya. Nggak kena dividend trap juga, biasanya juga udah beli dari jauh-jauh hari gitu ya. Ini bisa ditiru nih, Mbak. Teman-teman nih strateginya dari Mbak Prita nih buat liburan pakai dividen, menarik sekali gitu ya. Ya, buat teman-teman gitu ya, kalau mau pakai THR ya lebih baik beli saham-saham yang blue chip lah kayak gitu ya. Kan sayang ya baru dapat uang tambahan, jangan dibuat untuk lebih kepada kayak misalnya betting gitu ya, kita tebak-tebakan atau ikut-ikutan teman. Investasi juga nggak boleh sih sebetulnya. Sebetulnya mau trading atau investasi balik lagi ke teman-teman. Teman-teman itu kata Mbak Prita tadi tujuannya jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek ya teman-teman harus punya ilmu tradingnya, belajar analisis teknikal, belajar sinyal-sinyal, kemudian pakai trading plan kayak gitu ya, biar disiplin money management gitu ya. Dan kalau mau jangka panjang ya beli saham-saham yang blue chip, yang potensial. Bisa dianalisa berdasarkan misalnya industri cycle-nya dulu. Kira-kira kalau lagi lebaran ini yang naik apa ya? Oh ternyata misalnya nih saham-saham CPO pasti kan banyak dipakai untuk menggoreng ya. Atau misalnya saham berbasis ayam-ayaman ya. Atau istilahnya poultry lah ya. Makanan, betul. Sektor konsumer. Konsumernya itu indeks sektornya adalah yang cyclical gitu ya. Itu ada di Ajaib semua tuh saham-sahamnya ya teman-teman ya. Bisa dilihat gitu. Kemudian jalan tol juga sepertinya ramai. Telekomunikasi. Kemudian yang terbaru nih teman-teman ya. Nanti hari Senin GoTo akan listing. Nah itu juga ada beberapa saham-saham yang terkait dengan GoTo. Misalnya investornya ada Telkom, ada Astra, kemudian ada MPPA, kemudian ada Gofin, ada itu related lah dengan kemudian Bank Arto ya, dengan kode Arto atau Bank Jago gitu ya. Nah itu juga berkaitan juga. Teman-teman mungkin bisa pilih-pilih lah ya. Mbak Prita, sepertinya pertanyaannya membludak nih. Saya harus keluarkan dulu ya, dua dulu nih. Siapa yang beruntung mendapatkan masing-masing 250.000. Ini spesial banget nih. Bintang tamunya juga spesial. Oke. Loh. Hari Jumat berkah banget. Oke, pertanyaan yang oke nih, Mbak. Nih ada mahasiswa nih, ada Blondong nih mau nanya ya. Namanya adalah Vivianin. Oke, ini udah kita catat ya. Nanti silakan menghubungi tim marketing kita atau nanti akan dihubungi oleh marketing kita gitu ya. Apakah untuk mahasiswa yang sudah mengumpulkan dana darurat? Wah, keren banget nih, udah kenal dana darurat mahasiswa. Perasaan dulu saya belum, Mbak. Jadi malu, Mbak. Saya. Yang sudah mengumpulkan dana darurat, mau nyicil investasi buat dana untuk lebih dari 5 tahun, it's okay to invest di it's okay to invest di saham gitu ya. Jadi dia udah punya dana darurat, kemudian mau nyicil investasi di saham lebih dari 5 tahun tuh oke nggak gitu Mbak, pertanyaannya Mbak dari Vivian. Oke, jawabannya oke untuk jenis-jenis saham tertentu. Karena kan seperti yang tadi Mas Yazid juga udah cerita nih ya teman-teman,
bahwa saham itu kan jenisnya banyak. Ada yang memang dia growth stock, ada yang memang dia lebih sifatnya mungkin lebih stabil, tapi dia mungkin bisa memberikan dividen gitu kan. Ada yang kayak gitu macam-macam. Nah, di sini Ya, kalau misalnya target kita 5 tahun dan you want to sell dalam 5 tahun, mungkin masih boleh tuh untuk cari yang cyclical, yang kayak gitu-gitu tuh masih oke gitu. ya, Karena kan 5 tahun tergolong pendek loh teman-teman untuk saham sebenarnya. Saham itu tuh bisa dibilang lumayan lama itu kalau 10 gitu ya, dan butuh kesabaran karena nanti pasti along the way ada aja nanti godaan-godaan turun naik dan lain-lainnya gitu. So kalau untuk 5 tahun mau beli saham udah punya dana darurat, jawabannya boleh. boleh banget gitu ya. Nah, untuk mencari saham-saham yang kira-kira diinvestasikan lebih 5 tahun itu teman-teman coba intip grafiknya deh. Cari yang uptrend kayak gitu ya. Jadi yang bergeraknya itu 45 derajat ke atas gitu ya. Kemudian kalau teman-teman mau lebih detail lagi, lihat dari pendapatannya. Kalau bisa senantiasa bertambah, laba Ya. bersihnya juga senantiasa bertambah. Kalau bisa utang-utangnya makin kecil deh, tambah lagi gitu ya. Nah, itu yang kira-kira perusahaan yang bagus, kira-kira kriterianya seperti itu gitu ya. Oke, kita eh, kembali lagi nih berburu nih ya teman-teman ya. Kita cari pertanyaan terbaik gitu ya. Wah, ini Berburu pertanyaannya THR. pada eh, iya nih, kayaknya teman-teman pada antusias banget nih Mbak nih. Pertanyaan-pertanyaannya panjang-panjang banget gitu. Nah, ini dari Heli Gusri gitu ya. Halo Mbak Prita, izin bertanya, untuk THR itu termasuk uang dingin dan apakah boleh diinvestasikan gitu ya? Ya, pertanyaan yang bagus. Dingin atau panas tergantung pengeluaran kamu. Jadi Iya. Helin Gustri ini kan aku nggak tahu ya, maksudnya apakah dia udah nikah, apakah belum, terus punya tanggung jawab apa aja, punya cicilan apa enggak. Tapi cicilannya bukan cicilan rumah sih, aku bicara di sini cicilan pay later ya, gitu. Jadi masih punya pay later enggak? Konsumtif Nah, ya sifatnya ya. konsumtif, exactly. Jadi Hmm. bener-bener yang barangnya aja kadang udah nggak ada gitu, udah kemakan atau udah terkonsumsi gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau misalnya masih ada, yaitu tadi tuh yang cicilan pay later atau let's say kita ternyata di generasi sandwich, sebenarnya THR itu bukan uang dingin karena udah ada pengeluaran yang menanti gitu. THR menjadi uang dingin teman-teman saat sebenarnya kita nggak ada pengeluaran yang mau kita pakai, mungkin nggak mudik, terus apa namanya dia nggak punya tanggung jawab kasih ke sana sini, zakat belum wajib gitu kan. Nah yang kayak gitu itu sebenarnya bisa menjadikan THR uang dingin. Sehingga kalau teman-teman mau pakai THR untuk let's say belajar berinvestasi saham karena merasa bahwa itu adalah uang dingin, ya silahkan. Karena memang tidak ada peruntukannya gitu. Iya, oke. Ya, memang boleh-boleh aja ya diinvestasikan ya, terutama buat teman-teman yang baru belajar berinvestasi nih, berinvestasi di saham kalau bisa holding periodnya tuh agak panjangan lah ya, misalnya di atas 1 tahun gitu ya. Karena kenapa? Biasanya memang saham ini kan harganya ditentukan oleh pasar, naik turun ya, fluktuasinya tuh tinggi gitu. Jadi untuk mengeliminir, untuk biar apa ya, menurunkan eskalasi daripada fluktuasi ini, jangka waktunya harus panjang kayak gitu ya. Nanti kan kelihatan kalau sahamnya memang bagus, memang produk yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, pendapatannya senantiasa naik, pasti nanti dia akan dihargai lebih tinggi. Harga sahamnya juga bergerak akan naik ke atas gitu ya. Nah itu eh, coba untuk teman-teman yang pemula dan juga pilih saham-saham yang cukup baik lah gitu ya. Nah, Mbak mengenai tentang THR lagi nih ya, kira-kira bagi seseorang yang baru menerima THR gitu ya, untuk pertama kalinya gitu ya, dan dia belum mempunyai tanggungan, kemudian juga belum mempunyai tanggungan ya, eh, belum berkeluarga. Nah, kira-kira komposisi ideal dalam mengatur THR ini seperti apa dan sebaiknya diinvestasikan di mana gitu. Ya, jadi kalau untuk teman-teman yang fresh graduate terus baru pertama kali kerja, ini THR pertama kalian, pertama aku ucapkan selamat. Jadi jangan lupa untuk mengucapkan alhamdulillah berapapun THR kalian. Nah, yang kedua, kita memang harus nyatet nih, kita mau pakai THR-nya buat apa aja. Aku ambil contoh misalnya kalau teman-teman tahun ini dapat THR 3 juta rupiah deh, misalnya yang very basic gitu ya. Nah, kalau 3 juta rupiah itu, kita tuh bisa nih bagi menjadi 4.
Oke, 4 yang pertama itu adalah kebutuhan lebaran kita. Jadi 30% mungkin ya kita bisa alokasikan dari situ, kira-kira 900 ribuan lah. Jadi maksimal itu hanya 1 juta. Dari 3 juta itu yang teman-teman istilahnya tuh kayak oke untuk dipakai di momen lebaran ini. Apa aja tuh momen lebaran? Misalnya teman-teman mau pakai untuk tambahan mudik, atau misalnya teman-teman mau kasih angpau buat saudara, teman-teman mau nambah sedekah, mau kasih orang lain untuk buka puasa, misalnya ini kan Jumat ya, banyak yang suka beli buka puasa juga tuh gitu, tajil gitu ya buat teman-teman yang mungkin tidak mampu gitu. Nah itu silakan dialokasikan dari THR-nya kira-kira 30%. Terus yang berikutnya adalah dana darurat, karena biasanya orang yang baru pertama kali kerja, Mas Yazid, itu jarang Ya, tuh seperti yang tadi tuh yang mahasiswa udah punya dana darurat tuh jarang. Jadi karena orang tuh jarang punya dana darurat, biasanya aku bilang, coba deh kamu ambil dulu untuk dana darurat dari THR kamu. Nah, komposisinya aku biasanya suggest antara 10 hingga 20%. Jadi kalau oke. misalnya 3 juta THR dia, berarti sekitar 300 sampai 600 ribu. Itu udah lumayan loh. Mungkin teman-teman ngerasanya kayak, ya elah mbak, 600 ribu kecil banget. Lah, kalau THR 3 juta, logikanya kan gajinya dia juga 3 jutaan. Berarti Iya, harusnya pengeluarannya dia nggak nyampe 3 juta dong. Katakanlah kalau betul. pengeluarannya dia 2 juta, udah ngumpulin 600 ribu, itu kan sebenarnya juga udah, apa sih Udah keren, namanya, sebetulnya. udah keren banget gitu loh, Iya. udah oke banget. Jadi jangan melihat pada nominalnya rasanya kayak kecil, tetapi coba lihatnya secara utuh. Nah yang ketiga tuh investasi sebenarnya buat teman-teman yang memang baru banget dapet THR. Aku bahkan biasanya nge-push investasi dari THR itu bisa sampai 40%. Jadi Oke. at least kita kejar tuh 1 jutaan lah gitu. Ya. Apalagi kalau hari ini pertanyaannya dibacain sama Mas Yazid itu udah nambah lagi kan. Jadi Iya. imagine gitu loh. Maksudnya dari dana THR mungkin dari kantor tempat kerja kita dapat 3 juta plus begitu hari ini kalau sampai dibacain pertanyaannya dapat lagi itu kan udah rezeki banget teman-teman. Jadi aku tuh selalu bilang jangan sampai rezeki itu nguap gitu aja. Usahain banget itu rezeki itu dijadiin sesuatu yang memang bermanfaat buat masa depan kita. Nah, investasi kalau teman-teman Disimpan takut, atau dikembangkan gitu yes, ya dalam benar, berinvestasi. Mumpung masih belum benar, ada tanggungan, ditahan yes, dulu uangnya kalau bisa dikembangkan di yes. investasi. Kemudian ada lagi nggak Mbak yang lainnya untuk apa Sisa lainnya optional. Jadi optional nih opsional? basically misalnya dia mau liburan atau misalnya dia mau ngumpulin buat kurban apa 2 bulan lagi kan nanti kan ada Ya. kurban juga gitu ya. Jadi ya terserah dia. Jadi tidak ada patokan khusus ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang fresh grad aku ulang lagi 3 utamanya itu adalah kebutuhan lebaran, terus yang keduanya dana darurat, yang ketiga investasi. Nah, yang terakhir Ya. optional ini ya teman-teman bebas atur sesuai dengan sibuk teman-teman saat ini seperti apa. Oke, buat beli baju baru teman-teman juga nggak apa-apa sih gitu ya. Boleh, Oke, boleh. kita kita cari lagi nih Mbak calon-calon pemenang pertanyaan untuk satu orang 250.000 rupiah gitu ya. Biar seru nih ya teman-teman ya karena eh, mumpung kita ini apa viewernya lagi banyak juga, kemudian pembicaranya juga spesial gitu ya. Oke, ya eh, Sampai Mas Yazid bingung loh teman-teman milihnya yang mana. Ini kayaknya agak-agak bocor nih pertanyaannya banyak. iya nih dari ialah gitu ya. Ini memang ini gambaran ya, memang dari dia menanyakan tentang inflasi, mengenai inflasi ya, harga-harga itu naik gitu ya. Sekarang kan inflasi udah terasa ya, ya memang udah terasa sih betul ya. Kemudian tips dan triknya Kak, aku juga udah menahan diri tapi tetap mepet gitu ya. Ini apa? Dapat THR tapi juga misalnya udah mepet lah ya untuk kebutuhan gitu ya. Karena inflasi gitu. Jadi tipsnya gimana nih Mbak? Jadi ada yang sepertinya di luar perencanaan lah kayak gitu ya. Nah, ini seperti apa mengatasinya? Ya, jadi kan kita memang sekarang banyak kagetnya ya. Jadi bulan ini aku akuin deh banyak kagetnya. Dari mulai mungkin kemarin beberapa ini yang lalu minyak goreng naik. Kemudian apa namanya kemarin dapat kabar bensin juga naik. Jadi mungkin kalau kita bukan langsung pengguna,
tapi pasti ada dampaknya terhadap hal-hal yang kita konsumsi sehari-hari, itu pasti ada. Nah, Betul. inflasi kayak begitu kan teman-teman udah nggak bisa kita apa ya, kita nggak bisa kita utak-atik lagi. Jadi yang bisa kita utak-atik itu adalah anggaran kita. Nah, sekarang pada saat teman-teman lihat anggaran, teman-teman harus lihat juga penghasilan teman-teman itu berapa. Nah, kalau pada saat kita punya penghasilan, kemudian kita lihat pengeluaran kita, matching nggak dengan pengeluaran yang mungkin bertambah. Anggaplah kenaikan biaya-biaya ini membuat pengeluaran rutin teman-teman tuh akan naik sekitar 10-20%. Biasanya seperti itu. Jadi kalau let's say selama ini pengeluaran teman-teman misalnya 3 juta, bisa jadi 3,5 gitu, 3,3 sampai 3,5 juta tuh mungkin aja. Nah, pertanyaannya gajinya teman-teman berapa? Oke. Kalau let's say misalnya teman-teman gajinya masih sama, maka opsinya ada dua. Opsi yang pertama adalah teman-teman berhemat. Itu pasti akan memberikan pelonggaran dalam jangka pendek, Mas Yazid. Tapi percaya Ya. sama aku, orang tuh nggak bisa berhemat terus-terusan tuh nggak bisa. Dia hanya mungkin bisa berhemat untuk beberapa bulan, tetapi setelahnya pasti dia akan melakukan adjustment lagi. Kalau dia mau penghematannya itu benar-benar berlangsung terus, maka harus terjadi perubahan gaya hidup. Misalnya, yang tadinya ngekos, kosannya pakai AC, sekarang mungkin kosannya pakai kipas angin. Atau misalnya tadinya pakai alat transport apa, sekarang ganti. Atau misalnya makanannya tadinya ngejatahin, misalnya selalu makan di luar, mungkin ini sekarang jadi di mix. Nah, pertanyaannya dia sanggup nggak melakukan itu terus-menerus? Kalau let's say dia nggak sanggup, maka harus masuk ke opsi yang kedua. Nah, opsi yang kedua itu adalah opsi untuk menambah penghasilan. Nah, tapi sekarang menambah penghasilannya caranya gimana? Tiap orang akan punya cara yang berbeda-beda, Mas Yazid. Kalau Ya. ditanya cara berpenghasilan itu untuk mereka yang memang karyawan, berarti dia harus cari side hustle. Zaman sekarang, contoh side hustle yang bisa karyawan lakukan tuh jualan sebenarnya, gitu. Makanya sampai hari ini, karena aku sebenarnya saking banyak ditanyain seperti ini pertanyaannya, akhirnya aku tulis, jangan malu jualan ke teman. Malulah kalau punya utang ke teman lalu nggak dibayar, gitu. Jadi Ya. nggak usah malu gitu teman-teman, nggak apa-apa gitu. Yang penting kita usaha untuk menaikkan penghasilan kita. Nggak mungkin sih penghasilannya naiknya sesaat sekarang gitu ya, pasti butuh waktu. Tapi at least teman-teman tahu gitu what you want to do ke depannya. Kira-kira kayak gitu. Kan dia udah bilang nih, aku udah nahan-nahan diri tapi tetap mepet. Then your choice adalah nambah penghasilan. Nah, ini buat Tiara nih tipsnya mantep banget nih, langsung dari pakarnya ya. Tadi yang pertama itu adalah berhemat gitu ya. Kalau nggak bisa Mm-mm. berhemat ya ganti gaya hidup gitu. Yang biasanya Mm-mm. naik taksi gitu ya, ya Mm-mm. naiklah Ya misalnya ojek pilihan lain motor lah. gitu ya, ya atau naik busway atau apa gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Itu memang dari gaya hidup itu penting banget ya. Kita Mm-mm. jangan Mm-mm. memaksakan gitu ya. Kalau memang, jadi kita harus hidup sesuai dengan penghasilan kita itu berapa gitu ya. Kemudian nanti Mm-mm. kita akan nyaman gitu ya. Kemudian yang terakhir itu adalah jangan jangan malu ya untuk Mm-mm. melakukan side hustle atau misalnya ya menambah penghasilan. Sekarang udah banyak marketplace ya, buka toko pun gratis gitu ya teman-teman ya. Barang apa aja bisa dijual, mulai dari barang Mm-mm. bekas sampai atau ada barang yang baru tapi harganya murah teman-teman jual ya, itu bisa aja sebetulnya ya, tinggal Mm-mm. diikuti aja langkah-langkahnya. Mm-mm. Kemudian kalau misalnya teman-teman jalan ada barang diskon, wah kayaknya harganya miring banget nih, bisa dijual lebih tinggi, bisa dijual ke online teman-teman ya. Jadi ada banyak Mm-mm. cara, asalkan kita mau ya, pasti ada jalan lah sebetulnya ya. Ya, Nah, benar. oke. Ini Tiara ya, selamat mendapatkan 250.000 dari Ajaib ya. Nanti di akhir ini akan ada catatan pemenangnya ya teman-teman. Nanti di Instastory Ajaib maksudnya. Kemudian nanti Mm-mm. juga akan di DM nama-nama ini gitu ya. Oke, kita cari lagi ya Mbak ya. Ini makin banyak lagi nih pertanyaannya gitu ya. Mm-mm. Ya, oke deh kita. Ya, ini dari Beta si Hombing gitu ya. Beta si Hombing. Kakak, apakah di tengah IHSG yang lagi all time high ya? Ini Mm-mm. IHSG memang hari ini cetak rekor nih Mbak Brita ya, all time high 7.200 nih ya. Mm-mm. Lebih baik investasi di saham aja atau obligasi nih. Maksudnya kalau obligasi itu biasanya buat corporate teman-teman ya, karena satu Mm-mm. lotnya tuh MM-an, 5M atau bahkan lebih gitu ya. Mm-mm. Maksudnya adalah reksadana aja. Reksadana ada yang Mm-mm. pendapatan tetap atau Ya. reksadana pasar uang gitu ya.
Mm-mm. Kira-kira pertanyaannya seperti itu, Mbak. Kira-kira Mm-mm. ISG lagi all time high. Bagusnya investasi di saham aja atau reksadana pendapatan tetap nih, maksudnya seperti itu. Eh, kan sekarang memang aku harus akuin indeks harga saham gabungan tuh lagi tinggi banget ya, gitu Iya. sehingga banyak orang berpikir bahwa wah ini kapan nih akan koreksi gitu. Jadi mereka-mereka yang rata-rata punya cara berinvestasi itu dengan cara keluar masuk, jadi lamsam kayak gitu, itu biasanya sih sekarang nggak mau nih masuk gitu, karena dia biasanya nahan dulu. Tapi Oh kalau iya, kita iya. adalah pemula, kita adalah orang awam, kan mungkin kita nggak tahu ya sebenarnya ke depannya juga akan menjadi seperti apa. Jadi ada cara lain yang namanya dollar cost averaging. Jadi kita Wih, tetap membeli saham di jumlah berapapun. Atau kalau enggak teman-teman membelinya reksadana di harga berapapun. Sehingga kita memang sudah disiplin setiap bulan menyisihkan penghasilan kita untuk membeli either saham atau reksadana. Otomatis kalau belinya adalah beli reksadana, teman-teman silakan pilih reksadana yang memang dana kelolaannya itu saham-saham yang biasanya lapisnya tuh lapis pertama atau blue ya, chip gitu. blue chip. Kalau teman-teman pun juga mau beli saham, again, aku akan lebih suggest untuk pemula itu jangan membeli saham yang terlalu siklikal karena nanti malah kaget nih, baru masuk lagi di pucuk malah drop gitu kan. Iya. Sedangkan apa jadi kaget atau apa nanti setiap teman-teman masih Aziz bikin live ajaib nanya mulu, so sekarang anjlok lah ya kamu lagian gimana belinya di pucuk gitu kan. Iya. Nah jadi apa namanya, aku akan bilang kalau mau beli saham pun coba deh kamu kejar untuk paling nggak tahun depan tuh kamu dapat dividen dari situ, karena kalau kamu dapat dividen dari situ kan sebenarnya mau belinya di harga berapapun it doesn't matter gitu loh. Jadi itu cara untuk kalau kita tetap mau berinvestasi di saham. Tapi kalau misalnya Mbak Beta si Holding ini memang tipe orangnya sangat resikonya apa ya, konservatif, takut banget gitu dengan aduh nanti kalau tiba-tiba dia drop gimana nih IHSG gitu kan, kita nggak ngerti. Ini kan mungkin juga karena mau ada yang IPO kan, udah mau ini kan gitu, jadi wah naik Udah. nih gitu misalnya kayak gitu, ya udah dan masuk aja dulu di reksadana pasar uang, yang penting dananya udah masuk nih ke pasar modal, nanti pada saat you are comfortable ya baru nanti dialihkan dari situ, di switch gitu. Nah, ini konkret banget nih jawabannya ya. Kalau memang ragu-ragu ya masuk aja reksadana pasar uang dulu gitu ya. Ini Mm-mm. dari pertanyaannya, apakah di tengah ISG yang all time high ini lebih baik investasi di saham atau obligasi? Sebenarnya dua-duanya bagus ya. Mm-mm. Intinya adalah mau berinvestasi. Yang nggak bagus Mm-mm. itu adalah yang nggak mau investasi ya teman-teman ya. Karena investasi itu kalau dilakukan secara benar biasanya Mm-mm. juga hasilnya juga akan lumayan Mm-mm. sesuai dengan ini teman-teman ya, sesuai dengan resikonya gitu ya. Mm-mm. Kalau misalnya teman-teman memang nggak mau uangnya itu misalnya berkurang kayak gitu ya, itu bisa ke Mm-mm. reksadana pasar uang. Nah kalau Mm-mm. saham gimana gitu ya? Saham kalau teman-teman pelajarin itu juga potensi keuntungannya gede loh teman-teman ya. Ya sama lah kalau kita belum biasa gitu ya, kita takut sama ular. Tapi kalau buat pawang ular kan rasanya tuh malah menyenangkan bermain dengan ular gitu ya. Makanya teman-teman harus selalu meningkatkan kemampuan ya, upgrade diri gitu dalam cara menganalisa kayak gitu ya. Mm-mm. Ya, kalau saya bilang sih ya coba aja gitu, coba analisa, baca-baca berita, diajar juga lengkap beritanya gitu ya. Mulai dari industrinya dulu. Kira-kira di momen-momen tertentu ya, apapun kejadiannya, pasti biasanya ada saham yang naik gitu ya. Karena eh, karena memang produk-produknya tuh dibutuhkan. Contoh, misalnya sebelum bulan Ramadan ini kan eh, ada perang tuh di Rusia dan Ukraina. Itu harga komoditas naik tuh teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke situ. Kemudian sekarang Lebaran bisa switch lagi kalau udah untung di sana switch lagi gitu ya. Ya pokoknya apapun itu ya, pokoknya teman-teman harus mempunyai sistem ya untuk menganalisa. Jangan ikut-ikutan. Itu penting banget gitu ya. Nah, oke. Kita cari lagi nih tadi dari Beta Siombing ya. Pertanyaannya ada 17 yang baru gitu ya. Nah, Mm-mm. coba kita lihat-lihat deh atau cari yang paling bawah ya. Eh, Ini yang pada nonton oke. deg-degan nih masih Agit nih. Ya ini tinggal tinggal satu ya kayaknya ya. Ininya ya. Yes. Kita tadi udah 4 gitu ya.
Oke, ini dari yaitu adalah Rama ya. Pertanyaannya, apakah tepat uang THR digunakan untuk trading saham dengan tujuan ingin mendapatkan cuan agar uang THR agar dengan dengan tujuan ingin mendapatkan cuan agar uang THR jadi bertambah gitu. Bertambah. Sah-sah Mm-mm. aja nggak sih kalau dipakai buat trading gitu? Mm-mm. Aku cuman khawatirnya gini sih, kalau emang udah ngerti dan udah punya ilmunya sih sebenarnya sah-sah aja gitu. Jadi misalnya dapat THR 5 juta, terus dia jago trading, terus dia dapat apa untung dari situ 10% aja udah jadi 5,5 juta kan. Sebenarnya kayak gitu Ya, dan mungkin nggak kayak begitu. Ya mungkin-mungkin aja gitu dalam sebulan dapetin 10% sih mungkin-mungkin aja gitu. lebih juga mungkin Cuma ya. benar, lebih juga mungkin. Tapi kan masalahnya kalau aku lihat kalau emang ilmunya nggak ada jatuhnya jadi gambling gitu loh. Gambling Jadi betul. judi Ya. gitu. Dan itu sangat-sangat jadi nggak berkah ya. Karena kan teman-teman juga mesti inget dong, THR itu kan juga peruntukannya harus berkah juga. Jangan sampai teman-teman cuma ngejar istilahnya kayak oh ya cuan nih, ini aku share aja ya kadang-kadang orang kalau ngejarnya cuma kayak gitu, cuan iya bener dapat cuan 1 juta. Terus pas juga balik kayak pas mudik kena musibah lagi malah mesti bayarnya 2 juta gitu karena cara mendapatkannya tuh nggak apa ya nggak bagus gitu. Jadi aku juga mau ngingetin kalau dibilang sah nggak jawabannya sah. Kalau dibilang apa ya berkah nggak tergantung. Kalau emang kamu punya ilmunya nih teman-teman silahkan. Tapi kalau ilmunya aja nggak ada, cuman kayak ngikutin, aduh nih kayaknya yang mana ya, kayaknya yang mana. Nah itu jatuh jadi kayak judi. Jangan dong, nanti jadi kayak suka tebak-tebak harga kayak yang kemarin-kemarin itu. Jangan. Iya, kalau bisa buat teman-teman yang masih pemula nih ya investasi lah. Kemudian pilih sahamnya nih saham yang syariah. Sekarang itu di Indeks Saham Syariah Indonesia atau ISSI ya teman-teman ya. Nanti coba cek di aplikasinya Ajaib ya. Di menu cari kemudian pilih saham pilih indeks kemudian ISSI ya. Itu ada 499 saham gitu ya. Dari 800-an sekian. Jadi udah banyak banget nih Mbak Brita sebetulnya saham-saham syariah yang teman-teman itu bisa pilih sebetulnya gitu ya. Nah, selain kalau memang berdasarkan prinsip syariah memilih saham-saham syariah itu juga harus lebih baik ya, lebih baik kita diinvestasikan lah kayak gitu ya, karena itu biasanya potensinya itu lebih besar lah ya kayak gitu ya dibandingkan kita misalnya trading. Trading sebenarnya juga boleh ya berdagang tapi secara cepat, tapi pastikan teman-teman tuh punya kemampuannya. Kalau enggak, tadi kata Mbak Ya, Prita ya, akan gambling. Kurang bagus lah pokoknya ya. ya. Karena ada, sebetulnya bukan kurang bagus, atau lebih beresiko sebenarnya ya, teman-teman ya. Jadi itu kita menyarankan untuk lebih safe-nya gitu. Oh ya, tadi itu saya baru 4 pertanyaan ya, teman-teman ya. Ini satu lagi nih, Oh, teman-teman yang berhak mendapatkan 250.000 lagi dari Ajaib. Jadi kita bikin meriah lah acara bulan Ramadan ini ya dengan bintang tamu yang spesial juga wah gitu ini ya. berkah Ramadan banget nih dari Ajaib nih teman-teman nih. Iya, Tapi jangan lupa ya teman-teman, teman-teman mesti buka akunnya. Kalau nggak gimana mau belinya? iya, betul. Nanti ini berupa RDN ya. Mm-mm. Oke, kita cari ya. Nah ini, Mbak, ini nggak apa-apa deh kita kasih THR aja karena dia nggak dapat Mm-mm. THR Mbak Mbak Prita nih dari Oh. Tavanas dari Tavanastor gitu ya. Mm-mm, mm-mm. Sorry kalau salah gitu ya. Mm-mm. Saran kalau misal nggak punya THR, gimana dong bukan Karena karyawan bukan nih gitu ya. karyawan. Mm-mm. Betul, kita kan memang profesinya berbeda-beda ya, gitu ya. Ada Mm-mm. yang karyawan, ada yang enggak. Mungkin kalau nggak Mm-mm. karyawan itu sebetulnya mempunyai waktu luang yang lebih banyak untuk menganalisa loh sebetulnya ya. Jadi Mm-mm. kalau karyawan itu lebih baik cocoknya sih investasi sebetulnya ya. Kalau Mm-mm. misalnya wira swasta, jadi trader juga boleh kayak gitu ya. Tapi ya pastikan di-upgrade terus skillnya gitu ya. Karena memang potensinya Yes. memang saya akui memang besar di pasar saham. Mm-mm. Buktinya aja all time high kan sekarang kan 7.200 Mm-mm. gitu ya. Atau Mm-mm. karena perekonomian kita juga lagi bagus nih Mbak Prita, ada kemungkinan naik lebih Mm-mm. tinggi lagi. Kalau dari Ya. Ajaib sih di awal tahun dulu 7.400 sepertinya bisa nih. Padahal waktu itu Mm. masih di 6.500-an gitu ya. Tapi Mm-mm. kita Mm-mm. lihat juga kinerja emiten bagus, sepertinya nih masih bisa Mm-mm. naik lagi. ISG kita Yap. doakan ya teman-teman ya. Nah ini Mudah-mudahan. gimana nih Mbak Prita nih? Mm-mm. Apakah ada tips ya cara mengatur memplanning keuangannya kalau dia nggak dapat Mm-mm. THR gitu ya?
atau Mm-mm. enggak misalnya dia udah swasta tapi sukses kan ngasih THR juga kayak gitu. Mm-mm. Mm-mm. Eh, ini cara mengaturnya seperti apa gitu. Yang jelas ini si Ya. Tavana ya, ini udah Mm. mendapatkan THR dari Ajaib ya, selamat ya. Nanti dicatat. Silakan Mbak Prita. Lumayan ya, lumayan. Jadi Iya, gini, untuk teman-teman di sini yang mungkin pekerjaannya adalah wira swasta, kalau untuk tahun ini sepertinya sih kalau kita pengen dapetin THR, udah cuman tinggal gimana kita buat paket-paket supaya toko kita lebih laku, jadi omset kita lebih tinggi daripada bulan-bulan yang lainnya. Itu sebenarnya jalan keluar yang paling singkat untuk tahun ini. Nah, kalau untuk tahun depan, aku sebenarnya mau kasih saran. Gini, teman-teman meskipun kita wira swasta, kita juga punya toko, sebenarnya kita bisa loh narik gaji sebagai pemilik toko. Jadi kita sebagai manajer toko misalnya, kita juga dapat gaji tiap bulan. Nah, jadi kita oke. tuh jadi berpikirnya tuh jadi kayak perusahaan kecil gitu kan. Dimana kita juga mungkin punya pegawai, salah satu pegawai kita sendiri sebagai si pemiliknya. Jadi teman-teman mesti ngitung nih, oh si pemiliknya juga gajian selama 12 bulan ke depan, dan pemiliknya juga dapat THR di bulan yang 13, misalnya kayak gitu. Nah, kalau teman-teman membiasakan dengan pola begitu, percaya sama aku ya, aku kan juga sebenarnya entrepreneur gitu, itu kita jadi punya target sebenarnya. Oh, saya mesti omset sekian nih setahun. Jadi kita itu jualan tuh juga harus punya targetnya. Kita punya ngejar bahwa yuk kita kejar nih pokoknya misalnya kuartal ini kita dapat berapa, kuartal ini kita dapat berapa dan seterusnya. Harapannya dengan begitu keuangan kita yang di rumah tangga tuh jadi lebih stabil karena kita juga sebagai pedagang kita punya kayak semacam gaji pokok dasar gitu ya yang kita dapetin dari usaha kita, terus kita juga dapat THR. Jadi mungkin kira-kira suggestion aku mudah-mudahan bisa diaplikasikan selama 12 bulan ke depan. Jadi tahun depan siapapun di sini teman-teman ajaib yang memang punya toko sendiri atau wirausaha atau freelancer, teman-teman bisa punya THR di Ramadan tahun depan. Nah, ini jawabannya memang luar biasa ya, karena sepertinya Mbak Prita ini juga seorang entrepreneur. Beliau ini pelaku usaha juga ya, teman-teman ya. Yang jelas ini tadi yang saya tangkap adalah jangan nyerah, sebagai pengusaha tuh nggak boleh nyerah. Kalau lagi momen Lebaran seperti ini, kita harus kreatif, tingkatkan ide kita untuk menaikkan omset kita. Oke, kita yang laku di bulan Ramadan ini apa ya kita bikin gitu ya supaya omset naik kayak gitu ya. Kemudian jangan berkecil hati bahwa seorang entrepreneur atau wira swasta itu nggak mungkin dapat THR ya. Dalam ilmu berbisnis gitu ya teman-teman ya. Yang paling utama dari cara mengatur laporan keuangan itu pisahkan antara uang toko atau uang bisnis dengan uang pribadi gitu ya. Nah, di situ kita 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 kasih self reward lah buat diri kita gitu ya. Kita juga mendapatkan gaji gitu ya. Walaupun CEO seperti Facebook itu gajinya cuma $1 gitu ya. Tapi kan dia kaya, asetnya kan naik. Kalau kita enggak lah, mungkin ya kita gaji kita ukur lah sesuai dengan penghasilan toko yang tahu adalah pemilik itu sendiri gitu ya. Kita juga bisa sisihkan THR gitu ya. Yang jelas harus tetap fokus ya untuk meningkatkan omset, terus membesarkan usaha dan jangan menyerah sih sebetulnya ya. Oke Mbak Prita, ini sebelum saya umumkan untuk kelima pemenang ini ya, mungkin ada wejangan-wejangan nggak nih untuk yang baru mendapat THR nih, untuk perencanaan keuangannya seperti apa, silakan. Yes. Yang paling pertama pada saat kita dapat THR, insya Allah tahun ini teman-teman jangan kaget dan jangan panik. Jadi cepet-cepet aja pisahkan antara gaji yang mungkin kita peroleh untuk di bulan April dengan THR yang kita peroleh juga mungkin dulunya di bulan April ini. Nah, pada saat kita udah memisahkan, sebaiknya kalau untuk THR itu memang kita tuh udah menyusun nih catatan list-listnya, prioritasnya untuk apa. Kita ulang lagi prioritasnya untuk yang keluarga atau misalnya mereka udah punya banyak tanggungan, itu yang pertama pastinya kalau kita udah wajib zakat, terus kita mungkin bayar zakat fitrah, fidyah dan lain-lain itu dialokasikan di awal. Kemudian yang berikutnya adalah kalau kita punya orang yang bekerja buat kita kasih juga THR-nya dan mungkin mau kasih ke keluarga. Lalu prioritas ketiga adalah untuk kebutuhan lebaran itu sendiri. Prioritas keempat adalah untuk utang-utang yang pay later gitu. Lalu yang kelima adalah dana darurat dan yang terakhir adalah optional. Jadi boleh dipakai untuk investasi. Sedangkan kalau untuk teman-teman yang fresh grade, aku ulang, kebutuhan lebaran boleh ditaruh di awal, dana darurat
harus ya investasi coba kejar sampai dengan 40% dari THR teman-teman. Dan kalau masih ada sisa, maka optional teman-teman mau pakai untuk apa aja, monggo-monggo aja. Nah terakhir aku akan tutup dengan sebuah pantun Mas Yazid. Nanti nggak dibalas juga nggak Ya. apa-apa. Jalan-jalan ke Kediri, beli oleh-oleh, ikan, dan terasi. Bulan Ramadan waktunya menahan diri, jangan lupa terus berinvestasi. Yeay. Mantep banget ya Mbak Brita. Kita udah dikasih kesimpulan yang sangat lengkap ya tadi ya. Kalau dapat THR mulai dipisahkan, kemudian prioritasnya zakat, kemudian kebutuhan lebaran, berinvestasi, bayar utang, pay later segala macam ya. Kemudian ditutup dengan pantun ya untuk mengingatkan kita untuk tetap berinvestasi. Kita harus menahan diri teman-teman ya. Kita kalau misalnya kita gampang mengeluarkan uang pada saat kita tidak terlalu membutuhkan, pada saat kita akan membutuhkan, kita akan mengejarnya tuh susah banget lah gitu ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu gitu.